Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melatri Astuti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Dan sebelumnya saya ingin kalian memperhatikan sekeliling kalian. Apabila terdapat sampah, tolong dibuang, karena menjaga kebersihan adalah sebagian daripada iman. Sebelum masuk kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dapat diakhiri. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan kalian untuk segera melakukan presensi kehadiran yang sudah saya bagikan di kolom komentar. Silakan kalian isi daftar kehadiran tersebut. Apakah kalian masih ingat materi yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ya, benar sekali, materi tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, apakah materi tersebut masih kalian ingat isi poin dari persamaan dasar akuntansi tersebut? Ya, benar. Persamaan dasar akuntansi itu terdiri atas aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Sebelum masuk kepada materi, saya memiliki sepatah dua patah kata yang mungkin bisa memotivasi kalian untuk tetap semangat dalam belajar. Kalimatnya seperti ini. Apabila kalian yakin, apabila kalian bersungguh-sungguh, maka keberhasilan dapat kalian raih. Cukup singkat namun dapat kalian pahami makna dari kata-kata tersebut. Nah, pertemuan kali ini itu mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum masuk ke dalam materi, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diharapkan siswa dapat memahami penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa melalui studi literatur. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian, siswa mampu menjelaskan tahapan pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Sampai sini, apakah ada yang tahu perbedaan dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Silakan. Benar, perbedaannya terdapat dari apa yang diberikan. Jika perusahaan jasa itu pelayanan jasanya, jika perusahaan dagang itu merupakan barang dagangnya yang dijual kepada pelanggan. Ya, siklusnya terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama merupakan tahap pencatatan. Tahapan yang kedua merupakan tahap pengikhtisaran, dan tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga itu tahap pelaporan. Baik, kita akan masuk kepada tahap yang pertama, yakni tahap pencatatan akuntansi. Nah, tahapan pertama ini dimulai dari melakukan transaksi, tentu saja. Kemudian setelah itu ada tahap penjurnalan atau melakukan catatan jurnal umum yang kemudian kita buat atau kita posting ke dalam buku besar. Benar sekali, itu tahap dari pencatatan. Nah, ketika kita melakukan transaksi, kita pasti memerlukan bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah suatu dokumen yang akan dibutuhkan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang untuk memastikan keadaan perusahaan. Fungsi dari bukti transaksi itu apa aja? Ada yang tahu? Nah, bukti transaksi berfungsi yang pertama untuk memastikan keabsahan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, yang kedua, bukti transaksi berfungsi sebagai bahan rujukan apabila terjadi masalah di kemudian hari. Nah,
Apa saja macam-macam dari bukti transaksi? Betul. Yang pertama ada kwitansi. Kwitansi adalah suatu bukti transaksi yang di dalamnya ditandatangani oleh si penerima uang yang kemudian diberikan kepada si pemberi uang. Yang kedua, faktur. Faktur adalah bukti transaksi pembelian maupun penjualan barang secara kredit. Yang ketiga, cek. Cek adalah surat perintah si pemilik rekening terhadap bank untuk memberikan sejumlah uang kepada orang yang namanya tertulis di dalam cek tersebut. Yang keempat, bond. Bond adalah suatu bukti transaksi di mana telah dilakukan pengambilan uang maupun barang yang wajib dikembalikan. Dan kemudian ada nota kontan, nota pembelian kontan. Nah, nota ini merupakan bukti transaksi yang sering didapatkan oleh perusahaan. Apabila melakukan pembelian secara tunai, maka perusahaan akan menerima nota kontan tersebut. Selanjutnya ada nota kredit, di mana nota kredit ini di dalamnya merupakan bukti terjadinya pengembalian barang yang rusak atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembeli. Ada memo. Nah, memo ini hanya berlaku intern perusahaan atau hanya berlaku di dalam perusahaan saja, yaitu di dalamnya merupakan catatan untuk mengingatkan apabila terjadi transaksi di dalam perusahaan. Kemudian ada bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk ini merupakan catatan apabila terdapat penerimaan dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada bukti kas keluar, di mana apabila melakukan pembelian atau pengeluaran perusahaan yang sifatnya mempengaruhi kas. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai akun dan pengkodean. Apa itu akun dan pengkodean? Di sini, akun dan pengkodean ini berfungsi untuk membedakan tiap-tiap akun dengan kode yang diterapkan. Contohnya, yang pertama ada aset, yang kedua ada utang, yang ketiga ada modal, yang keempat pendapatan, yang kelima ada beban. Nah, apa yang dilakukan untuk membuat pengkodean tersebut? 4 sistem pengkodean yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama dengan sistem numerik. Nah, sistem numerik ini adalah cara pemberian kode dengan menggunakan angka. Contohnya seperti apa? Kas, kita berikan kode 101. Kemudian peralatan, kita beri kode 121. Kemudian hutang, kita beri kode 211. Kemudian modal pemilik, kita beri kode 311. Kemudian pendapatan kita beri 411, dan beban apapun itu, beban perlengkapan atau beban gaji, kita berikan kode 512. Seperti itu contoh pengkodean dengan sistem numerik. Selanjutnya sistem desimal. Nah, sistem desimal ini apa bedanya dengan sistem numerik? Bukannya sama-sama angka? Benar. Sistem desimal ini sama-sama angka. Hanya pembedanya yakni dengan cara memberikan kode angka yang dibatasi oleh titik. Contohnya, kas 1.11.02. Misalkan seperti itu.
tinggal kita sesuaikan akunnya dengan kode yang sesuai dengan sistem numerik. Nah, selanjutnya ada sistem mnemonik. Nah, sistem mnemonik ini adalah sistem cara pemberian kode dengan menggunakan huruf. Nah, contohnya seperti apa? Aset atau harta. Harta lancar, kas. Nah, kita beri kodenya HLK. Sementara kalau harta tetap peralatan kantor, kita beri kode HTPK. Nah, itu untuk membedakan dari sistem pengkodean dengan sistem mnemonik. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini adalah kombinasi daripada angka dan huruf. Ya, contohnya HLK atau HLK 1. Nah, itu harta lancar kas 1. Nah, dengan kodenya tadi. Misalkan hutang. Nah, itu bisa hutang lancar UL2 misalkan. Nah, itu kombinasi, terdapat huruf dan terdapat angka. Kita masuk ke dalam materi mekanisme debit kredit. Apa mekanisme debit kredit itu? Mekanisme debit kredit itu adalah suatu cara untuk kita mengetahui penempatan nominal dari transaksi atau akun yang kita lakukan di dalam perusahaan. Nah, bagaimana dengan mudah kita mengetahui untuk meletakkan nominal dalam tiap-tiap akun tersebut? Ya, caranya seperti ini. Tangan kalian, 5 jari. Ini untuk mengetahui. Jempol ini kita ibaratkan harta, telunjuk kita ibaratkan hutang, jari tengah kita ibaratkan modal, jari manis kita ibaratkan pendapatan, dan jari kelingking kita ibaratkan dengan beban. Nah, kita tekuk untuk jari jempol dengan jari kelingking, yakni harta dan beban, untuk menandakan bahwa jari yang ditekuk ini adalah yang akun nominalnya, saldonya itu berada di sebelah debit. Sementara untuk yang 3 jari lainnya, itu akun atau saldo normalnya terletak di sebelah kredit. Yakni ada hutang, ada modal, dan ada pendapatan. Itu terletak di sebelah kredit. Mudah bukan untuk mengetahui pembedaannya? Mudah sekali, karena dengan begitu kita dapat mudah untuk mengingat cara membedakan tiap-tiap akun. Apakah dia akun normalnya di sebelah debit, apakah dia akun normalnya di sebelah kredit. Jadi apabila kita memahami materi atau suatu teori dengan menyimbolkan atau menggunakan simbol, itu akan lebih mudah kita mempelajarinya. Gitu. Apalagi ini jari kita sendiri, 5 jari saja itu sudah bisa mempermudah kita dalam mempelajari akuntansi, utamanya untuk mempelajari mekanisme debit dan kredit. Setelah kita mempelajari dan mengetahui mekanisme debit dan kredit, akun-akun atau pengkodean, kita masuk ke dalam tahapan pencatatan. Nah, tahapan pencatatan ini dimulai dari jurnal umum. Jurnal umum ini merupakan hasil dari transaksi yang kita lakukan tiap tanggal atau tiap hari dalam perusahaan, baik itu membeli, baik itu menerima modal, baik itu melakukan pembelian tunai maupun pembelian kredit, baik itu menerima pendapatan ataupun kita membayar beban-beban. Nah, di dalam jurnal umum ini terbagi atas kolom-kolom. Yang pertama kolom tanggal,
kemudian kolom keterangan, kemudian kolom referensi atau kode, kemudian kolom debit untuk peletakan akun di sebelah debit, dan kolom kredit untuk peletakan akun di sebelah kredit. Mudah bukan? Kita contohkan 2 transaksi untuk kita posting ke dalam jurnal umum atau pencatatan jurnal umum. Tanggal 1 Desember 2015, Tuan Andi menyetorkan uang sebesar 100 juta ke perusahaannya. Akun apa saja yang kita masukkan di dalam jurnal umum? Nah, yang pertama yakni kas bertambah di sebelah debit sebesar 100 juta. Akun yang kedua yakni modal bertambah di sebelah kredit sebesar 100 juta dengan keterangan setoran modal awal. Transaksi yang kedua, dibeli peralatan seharga 5 juta rupiah dengan cara kredit. Akun yang kita tulis tanggal 2 tersebut yakni pembelian peralatan, yakni peralatan bertambah di sebelah debit sejumlah 5 juta dan hutang bertambah di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah dengan keterangan pembelian peralatan secara kredit. Tadi kita sudah membahas mengenai jurnal umum, bahkan sampai ke contoh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kita masuk membahas mengenai buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar merupakan suatu tahap pencatatan di mana di dalamnya hanya terbagi dari satu akun tiap satu buku besarnya. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah perusahaan dalam memperoleh informasi terkait akun yang dibutuhkan keterangannya. Contohnya, dalam satu buku besar kas itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu diketahui aktivitas kas masuk atau kas keluarnya dari perusahaan, yakni pengurangan jumlah kas sampai dengan saldo terakhir dari akun kas tersebut. Begitupun dengan akun-akun yang lain yang dibuatkan masing-masingnya satu buku besar. Nah, apa saja kolom-kolom dari buku besar? Mungkin kalian bisa cari tahu bahwa di dalam kolom buku besar itu akan selalu tersemat nama akun, contohnya kas, di sebelah kiri atas tabel, dan yang sebelah kanan atas tabel itu terdapat kode referensi atau nomor referensi akun yang bersangkutan, misalkan 101. Kemudian dibuatkanlah tabel atau kolom yang pertama tanggal, kemudian keterangan itu terkait nama akun, kemudian referensi, kemudian debit dan kredit. Itu untuk mempermudah saldo yang ingin kita ketahui dari tiap-tiap akunnya. Jadi apabila kita posting ke dalam buku besar, untuk 2 transaksi yang tadi kita buat di dalam jurnal umum, tanggal 1 itu penyetoran modal, yakni ada kas enggak? Nah, kas tanggal 1 kita masukkan ke dalam buku besar, yakni kas bertambah yakni dengan keterangan setoran modal sejumlah 100 juta di sebelah debit. Nah, kemudian untuk tanggal kedua, adakah kaitannya dengan kas? Tidak ada, karena itu pembeliannya secara kredit, jadi tidak perlu kita masukkan. Nah, kita buat lagi buku besar yang berbeda, yakni modal. Nah, karena terkait dengan transaksi tanggal 1. Modal itu kita buat lagi tabelnya. Modal bertambah dengan keterangan setoran modal di sebelah kredit sebesar 100 juta. Kemudian kita buat lagi akun perlengkapan.
depan ya. Kalau bisa nanti kita buatnya itu secara berurut. Kita buat akun harta semua dulu dari buku besarnya, kemudian kita masuk ke akun-akun yang selanjutnya. Nah, perlengkapan di tanggal 2 berarti kan perlengkapan bertambah di sebelah kredit sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya kita buat lagi akun hutang. Nah, akun hutang ini kita buat hutang bertambah tanggal 2, hutang bertambah di sebelah kredit sebesar 5 juta. Jadi contohnya seperti itu, sangat simple. Tapi kalian di sini kuncinya yaitu harus teliti. Dengan mengingat rumus 5 jari ini ya, untuk membedakan mana akun debit dan mana akun sebelah kredit, itu kalian harus benar-benar memahami. Juga kalian harus teliti dalam melihat jumlah nominal yang terjadi atau transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Nah, mudah-mudahan setelah pertemuan kali ini kita dapat masuk ke materi atau tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi, yakni tahap pengikhtisaran, kemudian tahap pelaporan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini yakni kita dapat mengetahui karakteristik dari perusahaan jasa, kita dapat mengetahui siklus dari perusahaan jasa, kita dapat mengetahui cara pengkodaan akun dari transaksi-transaksi yang dilakukan dalam perusahaan jasa, kita dapat mengetahui mekanisme debit kredit dari perusahaan jasa, kemudian kita dapat mengetahui cara penulisan atau pencatatan jurnal umum, kita dapat mengetahui juga cara pemustingan ke dalam buku besar. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini tidak sia-sia, karena ini akan berlanjut di tahapan berikutnya. Makanya jangan lupakan apa yang kita dapatkan hari ini, tingkatkan pengetahuan kita, luaskan wawasan kita, dan jangan lupa tetap semangat dalam memperoleh dan terus belajar dari apa yang kita dapatkan. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.